bisa menerbitkan di dalam bentuk bunga rampai, ya, buku bunga rampai. Artinya kita kumpulkan tulisan Bapak Ibu sekalian yang mampu ditulis gitu ya. Nanti kita terbitkan dalam bentuk buku seperti itu, minimal seperti itu ya. Kalau kita mampu, nanti kita lihat aja saja. Dengan demikian kegiatannya hari ini kegiatannya itu teori, kemudian pertemuan kedua itu antara teori dan praktek langsung. Kalau hari ini kita bicara masalah motivasi menulis, ya, materi yang saya sampaikan itu motivasi menulis. Menulis itu mudah, menulis bisa menulis. Kemudian materi kedua adalah menulis karya ilmiah atau KTI, karya tulis ilmiah. Nanti yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Patriantoro. Nah, setelah itu mungkin ada tanya jawab dan lain sebagainya. Nah, pertemuan berikutnya itu kita praktek langsung, misalkan bagaimana cara mencari materi, bagaimana cara misalkan kita ada materi dalam bahasa Inggris, bagaimana cara membacanya dan sebagainya yang kita nggak bisa bahasa Inggris. Kemudian kita diskusi tentang judul-judul yang Bapak Ibu sekalian mungkin ajukan atau ingin ditulis. Nah, kemudian pada pertemuan terakhir, pertemuan ketiga, itu adalah presentasi bagi para peserta yang berhasil menulis, ya. Jadi kita kasih kesempatan untuk mempresentasikan, walaupun baru misalkan judul dan abstrak gitu, tapi masih bisa dipresentasikan. Kalau seandainya banyak yang seperti itu, maka kita akan pilih ya siapa-siapa yang bisa presentasi sesuai dengan batasan waktu yang kita miliki. Nah, setiap pertemuan itu ada 2 jam kurang lebih ya. Nah, masalah harinya kita setting kalau bisa hari Rabu ini. Jadi kita Rabu ini, Rabu depan, kemudian Rabu depannya lagi kita kasih kosong supaya lebih banyak jeda waktu untuk berpikir, menulis mungkin. Kemudian Rabu keempat itu kita presentasi. Saya ulangi, Rabu ini teori pengenalan seperti ini, Rabu depan kita teori praktek, Rabu ketiga kita kosongkan, Rabu keempat kita presentasi bagi yang bersedia dan juga bagi yang memiliki materi untuk dipresentasikan. Nah, selanjutnya adalah boleh nanti maksudnya peserta pelatihan itu akan mendapat dua alternatif sertifikat menurut saya. Bukan dua sertifikat ya. Pertama adalah sertifikat hadir pada seminar, yang kedua sertifikat pelatihan. Kalau misalkan Bapak Ibu hanya mengikuti kegiatan hadir seperti ini tanpa ada produk, maka yang dapat hanya sertifikat seminar atau webinar. Tetapi kalau nanti ada produknya sekali lagi tidak mesti lengkap satu artikel atau satu chapter atau tulisan lengkap, tidak. Asalkan misalkan ada judulnya yang ingin ditulis, tambah abstraknya ataupun keterangan lebih lah tentang judul itu, maka itu kami anggap sudah ada produk dan oleh karena itu berhak untuk mendapat sertifikat pelatihan yang saya sampaikan minimal 32 jam itu. Karena harus ada produk kalau untuk itu. Jadi sekali lagi peserta webinar itu akan setelah selesai apabila dia hadir kepada tiga kali meeting itu, maka mendapat sertifikat seminar. Dan jika mereka berhasil menulis judul dan minimal judul dan
abstrak, maka mereka mendapatkan sertifikat pelatihan yang minimal 32 jam. Nah, itu kira-kira kegiatan kita, kegiatan workshop dan coaching klinik penulisan karya tulis ilmiah untuk guru-guru di Kabupaten Sintang. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan PKM dan yang diselenggarakan bekerja sama dengan FKIP Untan, terutama jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Nah, itu Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar dari kami untuk menyampaikan program ini seperti apa. Selanjutnya sebenarnya adalah sambutan dari dinas, ya, Pak Setio. Cuman sepertinya beliau belum hadir. Ya. Mungkin sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu sekalian, kita lakukan sesi foto dulu. Mohon di-on-kan kameranya semaksimal yang bisa lah, ya. Kalau memang tidak bisa, tidak apa-apa, ya. Tapi kalau bisa, kita mohon yang bisa itu di-on-kan kameranya. Silakan Bapak Ibu. Halo? Atau karena ya, koneksi saya nggak bagus? Ya, berarti yang mungkin saya kali yang nggak mampu, jadi nggak ada yang bisa buka ini. Tapi suara saya jelas ke Bapak Ibu sekalian? Jelas Pak Ure. Jelas Pak. Jelas ya, oke. Baiklah. Pak Ure, sebelum dilanjutkan tadi jawabannya tolong di-fikan itu ya. Bukan hari ini tanggal 16. Ya. Untuk ini tanggal 15 Bapak. 15 kan? Tanggal 15. Iya. Oke ya. Berarti minggu depan tanggal 22. Iya. Minggu depan 22, berarti tanggal 22 yang kosong. Nah, minggu depan kita masih materi karena kan harus tahu prakteknya juga dulu. Oh, berulang itu ya. Berarti tanggal 29 yang kosong. Oke. Berarti tanggal 22 masuk. Saya ulangi ya. Ya, tanggal 22 masuk. 29 kita off, kita kosong. Tanggal 6 Oktober kita pertemuan terakhir. Oke. Kemudian setelah itu sebenarnya Bapak Ibu masih boleh berkomunikasi dengan kami, dalam arti kami masih melayani itu sampai dengan tanggal 13 Oktober benar-benar kami bisa layani. Nah, untuk penyempurnaan tulisan tentunya. Nah, setelah itu baru publikasi. Nah, kalau publikasi sekali lagi ini berdasarkan kemampuan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu kira-kira jadwal kita, insya Allah bisa dilakukan ya. Nah, selanjutnya selanjutnya adalah materi, karena Pak Setio sekali lagi sebentar belum hadir, jadi kami langsung kita menginjak materi langsung, yaitu saya sendiri yang menyampaikan. Saya akan menyampaikan materi saya tentang motivasi menulis. Saya share dulu.
Mohon nanti kasih tahu kalau seandainya tidak bisa dilihat. Ya, wait a minute. Ini kan share. Oke. Ya. Gimana Bapak Ibu sekalian, apakah bisa dilihat screen saya? Nampak. Bisa dilihat Pak Ure. Ya, saya. Oke. Ya. Oke, ada lagi? Mohon maaf ya. Ya, ada ininya ya. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, pengembangan profesi guru melalui karya tulis ilmiah. Jadi akan saya sampaikan dalam 2 babak. Ya, babak pertama itu agak sedikit bukan juga teori tapi motivasi. Kemudian yang selanjutnya yang kedua saya akan menampilkan hasil survei kemarin yang saya minta Bapak Ibu sekalian mengisi. Nah, itu adalah gambaran karena saya ingin menjawab kekhawatiran daripada Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya kenalkan sekali lagi, saya adalah Uray Salam, dosen Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, dalam hal menulis, ya sebenarnya kita sama-sama saja baru belajar menulis, intinya begitu ya. Namun kami lebih diuntungkan karena kami juga membimbing mahasiswa di dalam menulis gitu ya. Akhirnya ya tulisan-tulisan kami juga sekalian mengerjakan pekerjaan. Jadi kami juga menulis, kadang-kadang bekerja sama dengan mahasiswa atau kami meneliti juga. Nah, kalau dosen kami diminta terbit atau tidak terbit gitu ya, kewajiban dosen itu setiap tahun harus menulis. Maksudnya harus penelitian. Nah, penelitian itu dengan berbagai metodenya kami berusaha untuk menulis ya gitu. Nah, oleh karena itu apa yang saya sampaikan ini menurut pemikiran kami gitu ya, berdasarkan pengalaman, tentunya juga dari beberapa literatur. Ini sebagai motivasi bagi kita semuanya bahwa menulis itu penting. Menulis sebenarnya adalah memang kegiatan kita sebagai guru ya. Seperti kita mengajar bahwa menulis kan gitu. Namun yang kita maksud di sini menulis adalah tentunya menulis karya tulis yang mau dibaca orang lain lagi gitu. Jadi oleh karena itu ikatlah ilmu itu dengan cara menuliskannya. Karena salah satu belajar itu adalah dengan cara menulis. Dengan banyak menulis kita sebenarnya makin belajar begitu. Jadi minimal kalau kita ingin menulis, minimal kalau kita menulis berarti kita sudah belajar. Kalau pengalaman saya bahwa benar-benar dengan menulis itu ilmu kita bertambah. Jadi ilmu pengetahuan tidak pernah ada tanpa adanya kegiatan menulis. Maka menulis adalah merawat ilmu pengetahuan, merawat peradaban manusia. Ya. Kegiatan menulis secara umum memang kurang subur di Indonesia dulunya gitu kan. Nah, sekarang sudah mulai banyak sekali dengan adanya media, banyak orang yang suka menulis sudah. Alhamdulillah di Indonesia sangat subur sekarang karena didorong oleh pemerintah kita menulis, terutama di kalangan akademisi itu sudah banyak sekali tulisan yang bisa kita saksikan, ya kita baca. Nah, menulis ya minimal inilah manfaatnya. Promisi diri sendiri kalau kita kan maksudnya ya media promosi ya kita minimal dikenal orang dengan menulis itu. Ide kita tersampaikan sehingga orang tahu sama kita. Institusi juga demikian. Ya agak susah nih saya kalau ada yang masuk agak ini. Oke. Alright. Kemudian yang saya garis hitam inilah
minimal yang sebenarnya kenapa kita menulis masih sangat pragmatis, yaitu meningkatkan keilmuan. Jelas saya katakan tadi, dengan menulis kita belajar, dengan menulis kita itu mengembangkan diri. Kalau saya sering mengatakan dengan mahasiswa, kalau menulis itu, kalau meriset itu berarti ada 3 hal yang kita lakukan, yang harus kita lakukan. Yang pertama, kalau melakukan penelitian itu, yang pertama harus membaca. Yang kedua harus berpikir, terus berpikir ya. Yang ketiga menulis ya. Jadi membaca, berpikir, menulis itu kegiatan memang di dunia pendidikan. Jadi kata kita sebagai guru memang harus senantiasa seperti itu. Jadi mengupdate diri itu dengan cara menulis, karena dengan menulis kita otomatis juga membaca. Karena kalau tidak menulis biasanya kita itu malas membaca. Ya saya lah terutama, kalau kita tidak penelitian itu akhirnya ilmu yang disampaikan ke mahasiswa ya itu tak itu saja gitu, tidak ada sebuah pengembangan. Oleh karena itu kita menurut buku ya, karena saya belum pikun gitu ya, jadi belum mengalami itu, tetapi kata buku ya yang ditulis, kata orang yang ditulis dalam buku, bahwa menulis itu menghilangkan atau menghindari kepikunan, sehingga kita benar-benar selalu terupdate. Karena sekali lagi menulis tidak terlepas dari membaca. Meningkatkan jaringan, terutama kalau sudah publikasi ya. Jadi orang mengenal kita, misalkan tulisan saya tahun 2017 itu banyak sekali sudah dikutip orang di seluruh dunia lagi kan. Jadi kadang-kadang saya mengklik gitu ya, siapa aja yang sudah membaca artikel yang sudah saya publis. Kemudian tulisan saya yang paling terbaru, yang bukan paling terbaru ya, tahun lalu, tahun 2020 Desember, itu kalau saya cek itu sudah ada 5.000 orang yang membaca abstrak saya, dan sudah mendownload artikel saya itu 1.700 orang ya. Jadi kita bisa mengetahui itu, jadi menjadi senang gitu, menjadi senang kita menulis karena ide kita dibaca orang. Nah, untuk sebagian orang menulis itu adalah income ya. Kalau kita mungkin belum lah sampai ke situ ya, baru belajar menulis. Tapi paling tidak kita ya kan, nilai kumulatif angka kredit kita ya, karena itu dipakai untuk kenaikan pangkat. Saya sudah cek bahwa syarat untuk kenaikan pangkat bagi guru pun juga memerlukan karya tulis. Nah, kemarin tahun yang agak kegiatan kami yang agak lebih serius tentang penulisan karya ilmiah untuk guru-guru itu kami lakukan tahun 2016. Itu melibatkan benar-benar dengan dana besar. Nah, cuman sayangnya ya memang hanya kabupaten yang dekat dengan Untan. Dalam hal ini di Kota Pontianak kami melakukan itu. Nah, itu memang setelah kami berkomunikasi dengan dinas, banyak sekali guru itu yang terkendala naik pangkat gara-gara tidak menulis atau belum menulis. Kami sapa dulu Pak Setio. Pak Setio, kami selesaikan dulu saya ya, habis itu Pak Setio yang ngomong. Mohon maaf, kami sudah mulai. Jadi saya lanjutkan. Jadi alasan menulis kita minimal tuh untuk keilmuan, untuk maksud saya menjaga bahwa kita tetap up to date, apalagi kita sebagai guru. Jadi saya kira kita perlulah untuk senantiasa mengetahui minimal di bidang kita. Dan yang kedua itu sebenarnya dorongan untuk menaikkan pangkat kita, karena banyak sekali guru itu mentok di 3, gara-gara mau naik ke 4 itu harus dengan karya tulis yang terpublikasi. Menyebarkan ilmu jelas itu adalah amal jariah kita, sepanjang ilmu kita dibaca orang dan ilmu itu
membuat sebuah perubahan bagi manusia lain, itu adalah amal jariah kita. Itulah kira-kira menulis. Lalu kenapa guru harus menulis? Ya saya katakan tadi bahwa ada 3 tadi itu yang pragmatisnya ya, untuk PAK kita, angka kredit, kemudian untuk profesionalisme kita, itu nomor C di sini, untuk meningkatkan profesionalisme. Nah, untuk sebagian guru itu diperlukan karena lagi sertifikasi. Untuk kelengkapan sertifikasi itu juga adalah publikasi. Kalau kita di PPG ya, pendidikan profesi guru di FKIP ya, karena kami juga sering mengampu mata kuliah di sana, itu yang dalam uji komprehensif atau bahkan sekarang UKIN, itu salah satu yang diminta itu adalah bukti bahwa kita pernah menulis ya. Jadi oleh karena itu memang sangat dibutuhkan. Nah, prinsip menulis itu sebagai kewajiban, kemudian melatih berpikir. Ini sebenarnya panjang ceritanya, tapi paling tidak untuk saya menekankan bahwa menulis itu yang melatih berpikir dan membagikan kita semakin banyak kita menyampaikan hal-hal baik, dan itu lebih terpelihara karena tertulis gitu. Ketimbang kita ngomong seperti ini, biasanya tidak terlalu terpelihara. Kadang-kadang kita yang ngomong sendiri aja sudah lupa, mungkin minggu depan itu udah seperti apa gitu. Nah, ini sebentar, ini ada yang masuk, saya harus okekan masalahnya. Lupa saya tadi mau membagi host. Baik, kita lanjut. Ini menulis itu mudah, menulis dengan bahasa sendiri. Pokoknya intinya menulis itu harus langsung menulis. Jangan terlalu banyak persiapan, banyak ide, banyak itu baru mau menulis. Tidak, kita tulis saja. Nanti kita akan, yang ini akan kita lebih engage, lebih kita dalami nanti. Mulai menulis, ayo menulis. Menulis apa? Menulis dari apa yang mudah, dari yang bisa, dari yang gampang, dari yang lengkap. Itu berarti kita sudah benar-benar siap menulis. Kalau sekarang yang penting apa yang bisa kita tulis. Nah, sebelum menulis memang kita harus punya ide, tetapi ide itu jangan nunggu ide yang wah gitu ya, atau ide yang bagus gitu, tidak, apa saja. Nah, contoh seperti yang saya sampaikan kemarin itu adalah saya menyampaikan survei sangat sederhana, tapi itu bisa ditulis sebenarnya, dan bagus sekali kalau kita pikirkan. Nah, ini secara singkat karena waktu saya juga terbatas. Misalkan gini, ini Bapak Ibu sekalian, ini hasil survei yang ingin saya tunjukkan. Ini yang pertama, yang ini adalah yang 39,9 dengan 36,3. Ini adalah siapa yang mengisi survei. Yang warna yang 56,3% itu adalah guru SMA. Kemudian yang 39,9 itu adalah guru SMP. Yang biru adalah guru SD. Jadi yang mengisi survei ini adalah pendapat survei di ini seluruh Kalbar saya minta. Jadi ada 158 guru yang mengisi survei saya. Saya belum memisahkan antara guru yang di Sintang dengan guru yang di luar Sintang. Ini semuanya saya gabungkan. Nah, yang ini Bapak Ibu, ini umur mereka antara 25 sampai 40 tahun. Menurut saya itu umur yang sangat produktif untuk menulis. Walaupun sebenarnya yang kelompok kedua, yaitu kelompok yang 21%, 5 itu adalah kelompok 41 sampai 50. Itu pun sebenarnya masih sangat produktif. Jadi intinya peserta yang maksud saya responden survei ini adalah orang-orang yang masih sangat produktif harusnya menulis. Nah, coba bayangkan di sini
tapi terbitan mereka mayoritas 75% kurang lebih belum pernah diterbitkan. Berarti menulis tapi tidak pernah diterbitkan. Padahal terbitannya itu walaupun jurnal lokal, jurnal nasional, jurnal internasional, apalagi buku ber-ISBN ya. Tapi alhamdulillah sudah ada sekitar 26% itu sudah melakukan publikasi. Nah, apa yang mereka tulis rata-rata itu adalah PTK ya, penelitian tindakan kelas. Makalah, artikel jurnal itu ada 40 orang yang sudah menulis, kemudian buku 15 orang, belum pernah menulis itu ada 59 orang dari 158 orang. Jadi masih banyak hal yang perlu kita kerjakan. Kemudian selanjutnya, ini menurut saya menulis dapat meningkatkan profesionalisme. Ini rata-rata ibaratnya 90 orang atau 57% mengatakan ya sangat ini. Tetapi yang termotivasi menulis ini yang pie chart, yang termotivasi menulis itu saya sangat termotivasi dengan kurang termotivasi. Yang sangat itu 43%, yang kurang itu kurang lebih sama. Jadi motivasi menulis ini yang perlu kita tahu kenapa kurang termotivasi menulis. Ini adalah yang mengikuti pelatihan hampir rata-rata belum mengikuti pelatihan atau jarang sekali. Karena poin 3 ini biasanya orang yang ragu-ragu. Jadi biasanya bukan sering, bukan ini yang tidak pernah sama sekali atau sangat jarang, hampir tidak pernah. Kalau yang sebelah sini yang hanya 2 orang yang mengatakan sering ya. Tapi rata-rata itu jarang mengikuti. Nah, kemampuan menulis di sini lumayan sebenarnya, mengaku bahwa rata-rata 3 berarti lumayan bisa. Walaupun yang mahir memang belum ada, cuma 1 orang yang mengatakan itu. Nah, artinya kemampuan itu bisa sebenarnya. Nah, kendalanya apa sebenarnya? Nah, kurang yakin dengan kemampuan menulis, itu ya 87 orang atau 55%. Kemudian yang 100 lebih ini apa? Kesulitan mengatur waktu. Nah, itu. Ini yang nanti mungkin jadi tips bagaimana cara menulis. Jadi bagaimana kita ngatur waktu. Karena kita semuanya orang sibuk, kita orang yang bekerja, tidak mungkin kita itu langsung punya waktu luang, itu tidak mungkin. Pasti kita akan kehabisan waktu, gitulah kira-kira. Kemudian yang terakhir, kendala yang dihadapi dalam menulis. Sumber bacaan katanya sangat terbatas. Nah, ini nanti pada pertemuan kedua kita akan bicara masalah ini. Bagaimana cara mencari sumber bacaan, bagaimana cara menangani bacaan yang berbahasa Inggris dan sebagainya seperti itu. Jadi ini akan kita sampaikan. Kemudian reward yang rendah, artinya biasanya karena menulis itu sangat memerlukan komitmen dan perjalanan panjang biasanya. Sementara penghasilan dari menulis itu tidak ada. Nah, itu yang memang agak sedikit sulit untuk diselesaikan, diambilkan solusinya, dicarikan solusinya. Tetapi kita berharap sebenarnya pemerintah dalam hal ini bisa mendukung, adalah dinas misalkan ada reward, ada pokoknya bagi mereka yang menulis itu ada hadiah tertentu gitulah kira-kira. Nah, kalau kami di Untan dalam beberapa tahun ini, 3 tahun terakhir itu memang karena memang target Untan naik rankingnya dari segi publikasi, maka ada insentif namanya, insentif publikasi. Nah, dengan adanya insentif publikasi itu, publikasi dosen langsung melonjak 3 kali lipat, ya bahkan 4 kali lipat dari yang biasa-biasa, yang kewalahan Untan sekarang. Nah, itu ternyata dengan adanya reward atau insentif itu kegiatan menulis menjadi sangat kompetitif dan sangat berlomba-lomba gitu dosen untuk menulis karya tulis ilmiah mereka dipublikasi tentunya di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kira-kira bahwa bayangan ini kira-kira permasalahan yang dihadapi oleh guru
tentang menulis dan bagaimana cara kita menulis. Nanti memulai menulis maksud saya. Nah, mudah-mudahan bisa dengan adanya kegiatan ini kita nanti sudah mulai termotivasi dan bisa memulai menulis. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, mungkin masih banyak hal yang kurang, tapi saya ini seperti ngebut gitu ya menyampaikannya. Jadi mudah-mudahan nanti ada pertanyaan atau komentar setelah sesi yang kedua nanti. Jadi mungkin akan berbagi waktu dengan pemateri kedua yaitu Bapak Dr. Patriantoro M.Hum. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu kata sambutan dari Dinas Pendidikan Sintang, Bapak Setio Wardoyo MPD MAP. Ya, beliau adalah Kasih Kurikulum dan Penilaian SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Kami persilakan Bapak, mohon maaf karena kami sudah memulai untuk memanfaatkan waktu. Silakan Bapak. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Suaranya jelas Pak. Ya, lupa hidupkan mikrofon. Yang saya hormati Bapak Dr. Patriantoro, betul Pak ya, Bapak Urai Salam. Ya Pak Yo. Mohon maaf, saya tadi itu baru selesai kegiatan, terus pindah tempat yang agak murah lah itu. Kalau di biaya itu kan mahal Pak, tapi kalau biaya sendiri cari yang murah. Ya. Terima kasih Pak Urai selalu komunikasi dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah membawa saya ke forum ini. I will always be at your service. Nah, saya akan selalu siap sedia kalau berada dalam komunikasi seperti ini. Iya. Perlu saya sampaikan ke Pak Patriantoro, Pak Urai dan teman-teman. Saya tadi sudah menghubungi Pak Kabid, beliau katakan saya supaya saya tidak terlalu melanggar etika. Meskipun saya sudah diminta atau dikomunikasikan agar menjadi penghubung pada kegiatan ini, tapi saya tetap minta izin beliau, menyerahkan ke beliau untuk membuka atau memberikan masukan dan saran kepada teman-teman, tapi beliau berhalangan dan menyerahkan kepada saya. Jadi saya tadi terus terang agak ngebut, jadi mohon maaf, bahasa saya orang bahasa Pak Urai, jadi I didn't mean to gitu ya, saya tidak menyengaja itu. Enggak apa-apa Pak. Saya mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam untuk kita semua. Senang sekali bisa berkenalan dengan Pak Urai dan Pak Patriantoro. Ya. Peserta ini hampir semuanya teman saya nih Pak. Artinya sudah saling kenal keburukan saya, kelemahan saya. Ya. Dan banyak sekali di antara peserta ini adalah teman-teman guru yang hebat. Saya kenal betul. Saya sangat kenal. Ya, ada yang pernah jadi guru saya, guru dalam arti apa ya, rekan kerja saya, ada yang berteman dengan saya, ada yang ya teman curhat itu Bu Kacawati. ya, orang tidak tahu kalau saya sering curhat dengan beliau dengan gaya bahasa yang nyaman gitu ya. Sekali lagi terima kasih sudah berada di forum ini. Mohon izin saya bukan memberikan sambutan kali Pak Urai ya dan Pak Patriantoro. Saya lebih memberikan motivasi barangkali. Mungkin ada yang tahu, ada yang tidak tahu, tapi saya coba ceritakan sedikit. Saya pernah menulis ngawur. Ya, menulis ngawur itu menulis yang kalau dilihat secara ilmiah itu saja tidak ada bagusnya. Tapi saya tidak peduli. Ya, saya tidak peduli Pak Patriantoro, Pak Urai, menulis saja. Setelah saya baca di kemudian tahun, bukan kemudian hari, ternyata tulisan saya buruk sekali. Gitu. Tapi saya pernah nulis. Nah, gitu. Hanya saya tidak bisa bawa buktinya ya. Kemudian saya bawa setumpuk begini. Dari yang paling buruk sampai pernah ikut simposium tahun 2003 di Jogja, saya tidak tahu itu penilaiannya kenapa kasihan saya atau gimana, saya dinyatakan sebagai juara 1 itu.
Ya, waktu itu namanya Classroom Action Research gitu Pak. Tahun itu memang sedang booming gitu lah. Tiap tahun ada simposium, Kawan-kawan guru di Sintang itu enggak tahu itu. Banyak yang enggak tahu itu. Ya, sampai akhirnya saya ya dianggap bisa menulis walaupun saya sadari saya pun tidak bisa menulis. Ya. Tapi di dalam bahasa Inggris kan begini ya. Bagaimana Anda akan bisa membuat anak peserta didik Anda menulis, wong Anda aja tidak pernah mengajari menulis? Kan begitu. Nah, itu filosofinya belajar bahasa kan begitu. Ya kan? It's impossible for you to write if you never teach your how to write. Kalau Anda tidak pernah mengajarkan menulis, jangan harap siswa Anda menulis. Kalau Anda tidak pernah mengajarkan peserta didik Anda berbicara bahasa Inggris, peserta didik Anda tidak akan pernah berbicara bahasa Inggris. Labelnya Anda guru bahasa Inggris, tapi tidak pernah mengajarkan berbicara. Gitu. Nah, kemudian tahapan-tahapan berikutnya ya, saya malah forum-forum seperti ini tidak pernah dapat Pak Uray, Pak Triantoro. Ya, teman-teman ini sekarang aksesnya lumayan banyak, seperti kegiatan ini aja kan, sudah kita batasi, memberi motivasi kepada teman-teman agar yang ikut itu yang pertama belum bersertifikasi, 2 PNS, bukan membedakan tapi karena kuotanya kan awalnya dibatasi. Ternyata ya maklumlah, ya malah itu gitu kan. Tapi di sini kan kita mengambil sisi positifnya, artinya ya teman-teman ini memang yang punya motivasi yang tidak pernah berhenti. Jadi kita mengambil sisi positifnya. Ya, teman-teman yang ada di depan ini kan pasti berpikirnya kan, yang penting ikut, perkara nanti diseleksi oleh Pak Uray atau enggak, yang penting ikut dulu. Kalau nanti digeser oleh yang sesuai hak, ya nggak apa-apa. Ternyata sampai sekarang pesertanya baru berapa Pak Uray? 38 ya? 38. Alhamdulillah lah, yang semula Pak Uray sempat sedikit khawatir, pesertanya baru 11 Pak, update jadi. Iya. Ya, saya coba lewatnya kan kepala sekolah Pak ya. Nanti kalau saya ngasih tahu orang per orang kan nggak enak karena sudah ada suratnya. Teman-teman yang saya hormati dan bapak-bapak dari Untan, sekali lagi forum seperti ini tidak mudah kita dapatkan. Ya. Beberapa lembaga, komunitas mengadakan kegiatan-kegiatan menulis, bagus juga gitu ya, bagus. Tapi yang ini saya pikir ini agak spesial karena kita berhadapan dengan beliau yang memang orang-orang benar-benar full akademisi ya. Mohon maaf Pak Uray, kalau Pak Triantoro kalau istilah saya kurang pas ya. Ya, artinya ini karya tulis ilmiah, ya kan? Karya tulis ilmiah yang nanti akan dipandu oleh beliau-beliau yang sudah pasti sangat kompeten di dalam bidangnya. Saya dari Dinas Pendidikan, walaupun mungkin secara sistem tidak intens berkomunikasi Pak, karena masing-masing kesibukan beliau. Ya, saya bilang, saya kalau yang sudah forum-forum gini, insya Allah saya selalu siap Pak. Saya bilang dengan Pak Uray. Ya. Ibaratnya sekarang pertemuannya di mana bersama-sama, saya itu senang ketemu dengan teman-teman, itu yang paling penting. Nah, saya tadi ada satu hal yang lupa ini. Dulu mau bikin saya mau melihat pesertanya ini banyak sekali teman-teman yang sudah berkecimpung dalam hal tulis menulis, kan gitu. Nah, mungkin saya mengambil poin dari apa yang disampaikan Pak Uray. Menulis itu kalau bisa ya jangan semata-mata karena kredit poin. Itulah kalau bisa ya. Anggap saja itu bonus. Ya, supaya motivasi kita juga menjadi lebih terdorong begitu. Nanti kalau seperti ini loh Pak Uray, Pak Priantoro, terkesan bahwa setelah sertifikasi teman-teman itu kayak motivasinya berada di puncak gitu. Iya, habis itu turun. Itu menjadi titik kulminasi, begitu sudah tidak berada di situ, motivasinya lemah. Tapi saya melihat di sini teman-teman yang sudah bersertifikasi, yang sudah seangkatan dengan saya, yang sudah malang melintang di dunia ini, ternyata masih termotivasi untuk mengikuti kegiatan ini. Ini bukan gejala lah apa namanya. Ini kan
apa namanya tendensi ya, nge-trending yang bagus lah begitu. Ya. Mungkin juga Pak Urai, Pak Triantoro mengenal sebagian dari mereka karena mereka kebanyakan teman-teman kan lulusan dari Universitas Tanjung Pura. Kalau saya, Pak, lulusan dari universitas tanpa atap gitu loh Pak. Ya, lulusan atap dari ya saya dari D2 ke D3 ya UT, D3 ke S1 ya UT, S1 ya ke S2-nya juga UT. Nah, karena pengen kuliah di Untan nggak punya duitnya Pak dulu waktu itu. Sedikit pengalaman teman-teman, barangkali mungkin kalau secara informal mungkin ya tahunya saya pernah kemana. Begini, sedikit jalan cerita ketika saya menulis dengan saya bahasakan, saya menulis ngawur. Kalau dilihat dari ilmiahnya sama sekali dilihat itu tidak ada ilmiahnya. Saya menyadari itu, tapi saya lakukan berulang-ulang. Saya tulis berulang-ulang yang saya tahu, yang saya pelajari, yang saya dapat. Ya. Dan ketika saya punya fakta yang memang saya lakukan, tulisan itu ternyata menjadi rapi. Ya kan? Karena yang namanya tulisan karya ilmiah itu kan pasti kan ya kan menulis berdasarkan fakta, kemudian dibuktikan secara ilmiah. Mohon dikoreksi Pak Triantoro bahasa saya. ya, menulis fakta. Ya, sedikit cerita kalau misalnya dulu saya pernah kemana, awalnya juga sebenarnya nulis yang orang tidak peduli. Orang tidak tahu bahwa saya itu menulis diam-diam. Orang tidak tahu bahwa saya menulis melakukan itu gitu. Di kemudian hari, bahkan saya pernah berguru kepada salah seorang guru di Sanggau, Pak. Waktu itu persiapan kepala sekolah berprestasi, saya sampai ke Sanggau, beliau sangat pernah dikenal di Kalimantan Barat, minta diajarin, saya datang pagi sampai jam 4 sore, minta diajarin waktu itu dalam konteks seleksi kepala sekolah Indonesia luar negeri. Ya, saya benar-benar sampai berangkat ke Sanggau. Saya tidak malu, beliau guru junior dari saya, tapi kan saya dalam hal ini saya perlu dan saya memang niat saya juga memang sudah berkomunikasi dengan beliau itu. Ya, pada akhirnya saya bisa melewati tahap yang setelah ketiga, ya kan, pertama gagal, kedua gagal, ketiga saya berhasil pada saat itu bersamaan dengan kepala sekolah berprestasi. Bukan bermaksud menceritakan apa yang saya capai, tapi bermula saya seleksi kepala sekolah pertama Pak, Indonesia luar negeri pertama gagal. Saya pilih Tokyo gagal. Kedua saya pilih Belanda gagal. Ketiga saya pilih Filipina baru saya lolos. Dan yang saya ingin ceritakan adalah di mana letak kekalahan saya. Tes tertulis saya seluruh Indonesia selalu 5 besar. Ya, tes kompetensi, tes potensi akademis, tes manajemen kepala sekolah selalu 4 besar seleksinya. Tapi begitu sudah sampai pada tahap presentasi, bermula dari menulis yang bagus tadi, saya selalu mental, Pak. Akhirnya ketiga saya berguru kepada kawan guru dari Sanggau tadi dan akhirnya pas dia punya data, punya. Silakan datanya siapkan, nanti pas dia tulis saya hanya memberikan clue-nya saja. Dan akhirnya saya lolos, bukan pada yang saya ceritakan yang saya capai, tapi menulisnya tadi loh. Ya, begitu saya sudah presentasi, saya pun berbeda kepercayaan diri, Pak. Ketika saya sudah menulis, percaya diri saya begitu tampil di lomba kepala sekolah berprestasi juga teman-teman di LPM mengatakan tulisannya tidak masalah, ya, tapi Pak Setio kalah dari sisi lain dengan yang juara 1. Oke. Kemudian ketika diseleksi di Jakarta yang kepala sekolah Indonesia luar negeri, ya yang saya alami berbeda dengan ketika saya ikut seleksi yang pertama dan kedua. Ya, bermula dari apa? Dari menulis yang ya saya bahasanya mungkin lebih pasnya lebih terkoordinasi lah tulisan saya. Ya, mohon maaf Pak Urai, Pak Triantoro kalau apa yang saya sampaikan mungkin kurang runut ya, kurang tertata, tapi tujuan saya hanya ingin mengajak teman-teman. Sekali lagi teman-teman yang ada di dalam kegiatan ini adalah teman-teman yang hebat, punya, saya tahu betul sepak terjangnya, ya, kemampuannya, ya, hanya memang segala sesuatu kan pada giliran, segala sesuatu kan memang harus pada bergiliran. Maju dulu, ini belum, maju dulu, ini belum, dan lain sebagainya.
Mohon maaf Ya. Pak Triantoro, Pak Ure, kalau ada hal yang kurang berkenan. Insya Allah Ya. kegiatan apapun kalau memang yang menyangkut hal beginian, saya katakan I will always at your service. Nah, saya akan selalu bantu semampu saya, Pak. Karena saya bisanya Ya, di terima sini. kasih atas Kalau support-nya, tadi Pak. dikatakan apa itu moga-moga nanti yang lulus akan dikasih reward, doakan saya Pak, tangan saya panjang karena tangan saya masih pendek. Kalau saya tangan saya panjang, Ya. Oh. kalau saya tangan saya panjang, Pak Ure, Pak Patrion itu saya undang ke Sintang. Sayangnya tangan saya pendek. Dengan segala hormat, mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Teman-teman, ikuti sampai selesai. Yang sudah sertifikasi itu tidak usah pikirkan itu sertifikasinya. Berguru pada beliau-beliau yang memang sudah punya program. Ya. Yang belum bersertifikasi, termotivasilah untuk menulis. Keep writing, terus menulis. Terima kasih. Mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Setio Wardoyo ya, kasih kurikulum dan penilaian SMP Kabupaten Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Terima kasih Pak atas motivasinya. Betul sekali bahwa kegiatan ini benar-benar ingin mengajak guru-guru mulai menulis. Karena kami sangat yakin Bapak Ibu guru tuh sebenarnya punya kapasitas untuk menulis. Ya, cuman karena itu tadi ada alasannya, ada alasan sibuk lah, tidak ada waktu lah, kayak gitu. Akhirnya ide-ide yang sebenarnya siap ditulis itu menjadi tidak tertulis. Nah, mudah-mudahan dengan mengikuti kegiatan ini, Bapak Ibu sekalian sudah mulai menulis ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tanpa membuang waktu lagi, kita langsung mendengarkan penyampaian dari Bapak Dr. Patriantoro, M.Hum, dosen Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Untan. Beliau akan menyampaikan karya tulis ilmiah. Kami persilakan Bapak Patriantoro. Siap Pak Ure, terima kasih pada beliau Bapak Setio Wardoyo sebagai wakil dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Jadi saya akan menyambung, bukan menjembatani gitu ya, karena saya bukan jembatan. Jadi saya akan menyambung apa yang disampaikan oleh Dr. Ure Salam atau Ure Salam PhD ya. Tapi kayaknya kalau pakai PhD bapaknya di depan kurang afdol, jadi bagusnya Bapak Dr. Ure Salam. Yang kedua pada beliau Bapak Setio Wardoyo, MPD MAP, dan pada semua Bapak dan Ibu guru, baik yang dari Sintang maupun yang ada di tempat lain, mungkin saja sekalbar ya, saya tidak tahu persis gitu ya, anggap saja satu kalbar itu ya. Kalau daerah Sintang saya tidak asing gitu ya, karena sampai Sepau, Sungai Tebelian itu sudah ke sana. Alhamdulillah saya ini adalah orang yang gemar berwisata. Jadi ceritanya saya adalah peneliti dialektologi bahasa Melayu se-Kalimantan Barat. Jadi tahun 2000 itu sudah selesai. Sebagai satu contoh misalnya, kalau orang di daerah Teluk Keramat itu biasanya vokalnya O ya, nak kemone siapo tak apo gitu. Itu mirip dengan yang di Sungai Tebelian itu. Itu di Sungai Tebelian itu ada ya. Mengapa begitu? Ya karena saya sudah pernah ke sana ya, di sekitar Sungai Tebelian. Jadi kalau orang Sambas mengatakan leher itu tagek ya, teke gitu ya. Kemudian sampai ke Mempawah nanti jadi leher. Nanti sampai ke daerah Skado ya. Skado itu mulai muncul ada yang rokong, rokung, sampai nanti ke daerah Sintang Melawi ya, sampai Kapuasulu. Jadi varian rokong, rekong, rekung, rokong, rokung itu varian leher dari daerah Skado naik. Kok bisa ya sampai-sampai
Di Sambas itu terkenal di Sinun gitu ya, di sana gitu ya. Ternyata di Kapuasulu ditemukan di Nun ya. Ditemukan di Nun. Nah, Pak Pati tahunya dari mana? Ya dari meneliti itu, Kalimantan Baratnya itu. Sama seperti di Sambas ditemukan somet, kumis gitu ya. Kumis di Mempawah. Tapi di daerah Kapuasulu, di daerah Kalis ya, di daerah Boyan Tanjung ditemukan juga somet gitu ya. Jadi ada Kalis, ada Boyan Tanjung, ada Kedamin Selatan, Kedamin Utara, Embaloh, turun ke Puring Kencana gitu ya, Badok, kemudian Semito, kalau ke arah kanan Silat Hulu ya, Silat Hilir. Kok Bapak tahu misalnya